Forgave. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8, kelas analisa dan perancangan sistem informasi B, dengan dosen pengampu Ibu Afriyanti Dwi Kartika MT dan Ibu Hafizah Hanim MKom dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan proyek tugas besar kami, yaitu terkait perancangan sistem informasi pendukung keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik pada BCA Indonesia menggunakan metode web product. Sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke tahapan perancangannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Winda Adelia dengan NIM 21.1002. Ada saya sendiri Atifah Rifdandra dengan NIM 21.2010. Dan terakhir ada Muhammad Faiz Yunus dengan NIM 21.3010. Oke, next. Next. Oke, jadi di sini kita akan membahas 3 poin penting dalam perancangan sistem penunjang keputusan ini. Yang pertama tuh kita akan membahas tentang sistem planning dulu. Di mana sistem planning ini akan dijelaskan pertama oleh rekan saya Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang skop dari proyek kami, yaitu proyeknya adalah perancangan sistem informasi pendukung keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik pada BCA Indonesia menggunakan paket produk yang dimulai pada 15 September 2023. Untuk justification-nya, proyek dianggap selesai setelah beberapa fungsional yang harus dimiliki oleh sistem antara lain yaitu fitur login dan logout, fitur change password, fitur mengolah bobot kriteria, yang dimana bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data bobot kriteria. Lalu fitur mengolah penilaian, juga bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data penilaian. Lalu ada fitur mengolah data pegawai, juga bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai. Lalu juga fitur melihat laporan hasil peringkat. Next, untuk skopnya yang di dalam in-scope itu, untuk fitur login dan logout itu fungsionalitasnya itu harus ada. Untuk fitur change password, fitur fungsionalitasnya itu sebaiknya ada atau S, show. Kemudian ada fitur mengelola bobot kriteria, yaitu fungsionalitasnya itu harus ada atau must. Next. Lalu fitur untuk mengelola penilaian, fungsionalitas itu harus ada. Fitur untuk mengelola data pegawai, fungsionalitasnya itu juga harus ada. Kemudian fitur melihat laporan, fungsionalitasnya itu juga harus ada. Untuk di luar dari skop itu yaitu pembuatan sistem yang tidak merupakan bagian dari fungsional kerja proyek atau WON. Next. Untuk tujuan dari proyek ini, yang pertama memberikan fasilitas sistem penunjang keputusan kepada pihak Human Resource BCA Indonesia yang bisa digunakan untuk menentukan karyawan terbaik pada bank sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Lalu yang kedua, memberikan data yang akurat tentang kinerja dari karyawan Bank BCA Indonesia, yang hal ini tentunya akan membantu pihak Human Resource menentukan karyawan terbaik pada banknya dengan objektif. Untuk project deliverables-nya itu, yang pertama dokumen perancangan sistem, dan yang kedua adalah desain UI sistem. Untuk project execution-nya, batasan proyek hanya sampai pada tahap analisis dan perancangan sistem yang ini moderator. Oke, baik. Terima kasih, Winda. Selanjutnya yaitu adalah project schedule yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, project schedule ini adalah timeline dari pengerjaan atau penyelesaian dari project tugas besar ini. Di sini saya atau kami menggunakan Microsoft Project untuk pembuatan project schedule ini. Mungkin bisa sedikit di Zoom, Pak Is. Oke, jadi di sini seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa proyek ini bernama Perancangan Sistem Informasi Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Karyawan Terbaik pada BCA Indonesia menggunakan metode work product, di mana durasi pengerjaan proyek ini tuh hampir mencapai 80 hari yang dimulai dari tanggal 15 September. Di sini ada beberapa tahap
untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita mulai dari tahap perencanaan, di mana pada tahap perencanaan ini terdapat 3 poin utama, ada penentuan, skop dari projeknya, pembuatan timeline-nya, dan, pembentukan timnya. Di mana total untuk perencanaan ini adalah mencapai 8 hari, di mana perencanaan ini berakhir, di tanggal 25 September. Kemudian tahap berikutnya yaitu kita perlu melakukan studi literatur dan analisis sistem. Kita kan tadi menggunakan metode web product, SPK ini. Jadi kita perlu, melakukan studi literatur, apa sih metode WP ini, bagaimana cara perhitungannya dan segala macamnya. Kemudian kita perlu untuk menganalisa sistem keputusan karyawan yang ada pada BCA Indonesia tersebut. Dan terakhir kita perlu mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan seperti bobot yang diperlukan atau alternatif yang ada. Dan ini, mencapai 10 hari. Ya oke, next. Kemudian ada desain sistem. Desain sistem ini terbagi dua, ada functional requirement dan ada non-functional requirement. Ini total desain sistem itu mencapai 52 hari, di mana di functional requirement ini ada 11 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita buat untuk mengembangkan sistem ini nanti ke depannya, di mana kita perlu untuk mengidentifikasi aktor. Siapa-siapa aja sih aktor-aktor yang terlibat dalam, yang akan menggunakan website ini nantinya. Kemudian kita perlu membuat dan merancang use case diagramnya, kemudian kita bisa membuat use case description-nya, kemudian kita bisa membuat activity diagram per masing-masing case yang telah kita bikin di use case diagram tersebut, kemudian sequence diagramnya, kelas diagramnya, kemudian data flow diagramnya, ERD, package diagram, Windows navigation diagram, di mana di WND ini adalah, eee, diagram yang digunakan untuk membantu pembuatan user interface. Di mana di sini terlihat bahwa pembuatan UI sendiri yang lebih lama daripada pembuatan diagram-diagram lainnya, dan total untuk functional requirement ini mencapai 45 hari. Kemudian ada non-functional requirement, di mana di sini lebih ke hal-hal yang, non-fungsional dari sistem ini, dari berjalannya sistem ini. Ada operasionalnya, performance-nya, security-nya, hardware-nya, dan development platform-nya, di mana ini akan dijelaskan oleh rekan saya nanti, secara lebih detail. Kemudian kita melakukan implementasi. Implementasi di sini adalah, dengan melakukan testing dari keseluruhan fitur-fitur yang kami usulkan. Kemudian ini ada akhirnya, yaitu ada penyerahan dokumennya, di mana akan ada laporan tanda tangan pelaksanaan proyek, laporan penyerahan proyek, berita acara penyelesaian proyek, dan berita acara serah terima proyek, dan akan adanya maintenance nantinya. Oke, mungkin sekian dari project schedule. Kemudian kita bisa masuk ke project team, di mana project team ini, akan dijelaskan oleh rekan saya Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang project team, di mana peranannya itu ada 3, project manager, yang bertanggung jawab dalam rancang, mengelola, dan memantau proyek termasuk manajemen sumber daya dan anggaran dan jadwal, yang dimana yaitu project manajernya yaitu Atifa Arifdanda. Kemudian ada sekretari yang bertanggung jawab dalam menyusun agenda rapat, mendokumentasikan hasil rapat, dan mengelola komunikasi serta dokumen proyek, yaitu yang bertanggung jawab adalah Winda Delia. Kemudian untuk sistem analis, yang bertanggung jawab dalam menganalisis kebutuhan bisnis, desain solusi sistem, dan berkomunikasi dengan pengguna serta pemangku kepentingan. Yang bertanggung jawab yaitu Muhammad Faiz Yunus. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Winda. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang sistem, planning-nya, kemudian kita akan masuk ke sistem desainnya, di mana di sini kita akan, membahas, dan merangkum diagram-diagram yang dibutuhkan ke depannya dalam pembangunan sistem ini. Ini terbagi dua seperti di schedule tadi, ada functional requirement dan non-functional requirement. Yang pertama, kita akan membahas aktor, kita akan mengidentifikasi aktor-aktornya. Ini mungkin bisa dijelaskan langsung oleh rekan saya Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa. Sebenarnya sistem informasi pendukung keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik pada BCA Indonesia terdapat 4 aktor, yaitu operator, direktur, pegawai,
dan HRD. Masing-masing aktor mempunyai hak akses yang berbeda seperti di bawah ini. Yang pertama, operator. Operator itu dapat melakukan login, mengubah password, inputkan bobot kriteria, mengubah bobot kriteria, menghapus bobot kriteria, lalu melihat bobot kriteria. Dia juga bisa melihat data pegawai, melihat penilaian, dan dapat logout dari sistem. Lalu untuk akun pegawai, dia dapat melakukan login, mengubah password, menginputkan data pegawai, mengubah data pegawai, menghapus data pegawai, melihat data pegawai dan melihat penilaian dan bisa logout juga dari sistem. Next, untuk HRD, HRD dapat melakukan login, dapat mengubah password, menginputkan penilaian, mengubah penilaian, menghapus penilaian, melihat bobot kriteria, melihat data pegawai, melihat penilaian, dan dapat logout dari sistem. Kemudian untuk direktur, direktur dapat melakukan login, dapat mengubah password, melihat laporan seperingkat, melihat data pegawai, melihat penilaian, dan dapat logout dari sistem. Eh, Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Winda untuk penjelasan untuk pengidentifikasian aktornya. Karena kita sudah mengidentifikasi aktor, di sini kita bisa langsung membuat use case diagramnya. Di mana dengan use case diagramnya dibentuk, maka nanti itu akan terlihat activity dari masing-masing case ini. Di sini ada 4 aktor yang dijelaskan tadi, ada operator, pegawai, direktur, dan HRD. Di mana di sini sebenarnya pada sistem ini tuh lebih banyak untuk melakukan pengelolaan. Jadi kami pisah di sini di mana, untuk login ini nanti itu akan extend dengan change password. Jadi kita tidak ada sign up di sini karena pada sistem ini kan, adalah sistem di sebuah perusahaan, jadi makanya, untuk sign up-nya itu sebenarnya tuh sudah diatur oleh operatornya. Jadi untuk seluruh stakeholder yang ada di sana bisa langsung login, kalau ingin mengubah password bisa menggunakan fitur change password. Kemudian logout, itu bisa diakses oleh keempat aktor tersebut. Nah, di sini poin, fitur utama kami itu adalah lebih ke bobot kriteria, pegawai, serta penilaian. Di mana untuk melihat bobot kriteria, melihat data pegawai, serta untuk melihat penilaian ini juga dapat dilihat oleh semua aktor. Dan eee, job masing-masing aktor ini lebih dieksklusifkan, di mana operator tuh sebenarnya, hanya lebih ke, eee bekerja pada bagian bobot kriteria saja. Jadi selain dia bisa melihat bobot kriteria itu, operator inilah yang nanti itu akan menginputkan bobot kriteria, mengubah bobot kriteria tersebut, dan menghapus bobot kriteria yang ada. Sedangkan pegawai sendiri, mereka bisa menginputkan data mereka sendiri, dapat mengubah data mereka sebagai pegawai, dan dapat menghapus data data kepegawaian mereka jika ada yang salah. Kemudian HRD, bisa di-scroll, Faiz. Oke, kalau HRD ini, HRD inilah yang nantinya tuh akan menilai kinerja dari setiap pegawai-pegawainya. Di mana, penilaian yang dilakukan oleh HRD ini berdasarkan bobot kriteria yang telah diinputkan oleh operator sebelumnya. Jadi HRD ini dapat menginputkan penilaian di bobot kriteria tersebut, dapat mengubah penilaian untuk masing-masing pegawainya dan dapat menghapus penilaiannya. Dan yang terakhir adalah direktur. Jadi direktur ini dapat melihat, seluruhnya, dapat melihat bobot kriteria yang ada, dapat melihat, penilaian yang ada untuk masing-masing pegawai, dan pastinya itu, direktur bisa melihat data pegawai, dia sendiri. Dan selain itu, direktur sendiri memiliki akses, yang lebih eksklusif, yaitu direktur bisa melihat dan nanti itu akan mencetak laporan hasil peringkat yang telah dilakukan oleh sistem. Oke, next. Oke, kita masuk ke use case description, di mana yang pertama itu use case description untuk login dan change password nantinya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Faiz. Kepada Faiz, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai use case description login, di mana objektifnya di sini itu login ke dalam website ataupun aplikasi SPK tersebut. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa aktornya itu semua aktor bisa mengakses login, dan juga di sini preconditionnya aplikasi web SPK dapat diakses dan operasi. Aktor memiliki akun valid dengan email dan password yang sudah terdaftar. Dan flow-nya untuk activation yang pertama, aktor membuka aplikasi web SPK, kemudian untuk sistemnya, sistem menampilkan halaman login. Yang ketiga,
Ya, kemudian dari aktor memasukkan email dan password mereka. Kemudian aktor mengklik tombol untuk login dan sistem memverifikasi data yang dimasukkan. Dan terakhir itu dari Mainflow, sistem menampilkan halaman beranda. Untuk alternatifnya, actionnya, aktor diminta untuk memasukkan kembali data yang benar. Untuk sistemnya, jika data login tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Post conditionnya, aktor berhasil masuk ke halaman beranda website. Kemudian yang kedua untuk change password. Di sini objektifnya change password pengguna, aktornya tetap sama, itu seluruh aktor bisa mengaksesnya. Precondition, aktor telah login ke aplikasi dan aktor telah masuk ke halaman profile. Untuk main flow-nya, aktor memilih menu change password, kemudian dilanjutkan sistem menampilkan halaman change password. Yang ketiga, aktor memasukkan password lama, aktor masukkan password baru. Kemudian aktor menyimpan perubahan data, sistem akan memverifikasi data dan sistem akan menyimpan perubahan data. Untuk alternatifnya itu aktor diminta untuk memasukkan kembali data yang benar dan untuk dari sistem jika data password tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Untuk post conditionnya aktor berhasil mengubah password. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Faiz. Selanjutnya kita akan masuk ke use case description untuk bobot kriteria. Di sini ada melihat, mengubah, menginputkan, serta menghapus bobot kriteria ini. Ini akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan use case description melihat bobot kriteria, di mana aktornya yaitu operator dan HRD. Untuk preconditionnya, aktor berhasil login ke dalam sistem. Untuk metodenya, aktor melihat pada bagian bobot kriteria, sistem menghasilkan data bobot kriteria. Untuk post conditionnya, aktor berhasil melihat data bobot kriteria. Lalu untuk use case description mengumpulkan bobot kriteria, aktornya itu adalah operator. Untuk preconditionnya, operator berhasil login ke dalam sistem dan data bobot kriteria dapat diakses dengan baik. Untuk mainflow-nya, pertama operator memilih menambahkan data, kemudian sistem akan menampilkan form untuk menginputkan data, lalu operator menginputkan data bobot kriteria, kemudian operator menyimpan penerimaan data. Yang kelima, sistem akan memverifikasi data yang ditambahkan. Terus yang keenam, sistem menyimpan penambahan data. Nah, untuk alternatifnya, pada poin 5 tadi, jika data bobot tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan, dan kemudian operator akan diminta untuk memasukkan kembali data yang valid. Untuk post conditionnya, operator berhasil menginputkan data. Kemudian use case description untuk mengubah bobot kriteria, aktornya itu operator. Untuk preconditionnya, operator berhasil login ke dalam sistem dan data bobot kriteria dapat diakses dengan baik. Nah, untuk main flow-nya, operator memilih data yang ingin diubah, kemudian sistem akan menampilkan data yang ingin diubah, lalu operator mengubah data bobot kriteria dan menyimpan perubahan data. Lalu sistem akan memverifikasi data yang diubah dan sistem akan menyimpan perubahan data. Next. Untuk alternatifnya, pada poin 5 tadi, jika data bobotnya itu tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan operator diminta untuk memasukkan kembali data yang benar. Next. Untuk post conditionnya, operator berhasil mengubah data. Lalu ada use case description menghapus bobot kriteria. Untuk aktornya itu operator. Preconditionnya, operator berhasil login ke dalam sistem dan data bobot kriteria dapat diakses dengan baik. Untuk main flow-nya, operator memilih data yang ingin dihapus. Yang kedua, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan data. Lalu yang ketiga, operator menyetujui konfirmasi penghapusan data. Dan yang keempat, sistem akan menghapus data. Untuk alternatifnya, untuk poin 3 tadi, jika konfirmasi penghapusan data tidak disetujui, maka data tidak berhasil dihapus. Untuk post conditionnya, operator berhasil menghapus data. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Winda atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke data pegawai. Di sini akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama kita akan masuk ke melihat data pegawai. Sebenarnya untuk melihat, menginputkan, mengubah, dan menghapus ketiga fitur itu tuh sama.
Tapi di sini mungkin ada perbedaannya sedikit. Pertama kita masuk ke use case description untuk melihat data pegawai di mana yang bisa mengakses melihat data pegawai ini adalah semua aktor, di mana precondition-nya itu adalah aktor berhasil login. Dan main flow-nya itu adalah ketika aktor memilih pada bagian data karyawan, maka sistem akan menampilkan data karyawan tersebut. Dan post condition-nya adalah aktor berhasil melihat data pegawai. Kemudian untuk use case description, menginputkan data pegawai, ini hanya bisa dilakukan oleh pegawai. Di mana pegawai ini harus berhasil login terlebih dahulu ke dalam sistem dan data pegawai ini dapat diakses dengan baik. Jadi main flow-nya itu adalah pegawai dapat memilih penambahan data, kemudian sistem akan menampilkan data field untuk menginputkan data tersebut. Kemudian pegawai akan menginputkan field data pegawai. Setelah itu pegawai akan menyimpan penambahan data. Setelah pegawai melakukan itu, maka sistem akan meminta verifikasi untuk penambahan data yang telah dilakukan oleh pegawai. Next. Kemudian pegawai akan menyetujui verifikasi dan sistem akan menyimpan penambahan data. Di mana untuk alternatifnya, jika pegawai diminta untuk jika verifikasi penambahan data tersebut tidak disetujui, maka data tidak berhasil ditambahkan. Oleh karena itu, pegawai diminta untuk memasukkan data yang benar. Dan post condition-nya adalah pegawai berhasil menginputkan data. Selanjutnya adalah use case description untuk mengubah data pegawai. Ini juga hanya bisa dilakukan oleh pegawai. Next. Oke, di mana pegawai harus berhasil login ke dalam sistem dan data pegawai tersebut dapat diakses dengan baik. Untuk main flow-nya, pegawai ini dapat memilih untuk data mana yang ingin diubahnya. Kemudian sistem akan menampilkan detail field untuk data yang akan diubah. Kemudian pegawai akan mengubah data pada field data pegawai tersebut dan pegawai akan menyimpan perubahan yang ada. Kemudian sistem akan meminta verifikasi untuk perubahan data dan pegawai menyetujui verifikasi data sehingga nanti sistem akan menyimpan perubahan data. Sedangkan untuk alternatifnya, jika verifikasi perubahan data tidak disetujui oleh aktor, maka data tersebut tidak berhasil dirubah dan oleh karena itu pegawai diminta untuk memasukkan data yang benar. Next. Oke, yang terakhir itu adalah use case description untuk menghapus data pegawai. Di sini aktornya juga hanya pegawai, di mana precondition-nya adalah pegawai berhasil login ke sistem dan data pegawai dapat diakses dengan baik. Main flow-nya yaitu pegawai memilih data yang ingin dihapusnya, kemudian sistem akan menampilkan data yang diminta tersebut. Kemudian pegawai akan menghapus data tersebut dan sistem meminta konfirmasi penghapusan data. Dan saat pegawai menyetujui konfirmasi penghapusan data tersebut, maka sistem akan menghapus data. Alternatifnya itu adalah jika konfirmasi penghapusan data tidak disetujui, maka data tersebut tidak berhasil dihapus dan post condition-nya adalah pegawai berhasil menghapus data. Oke, next sekarang kita masuk ke penilaian. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk use case description penilaian di sini seperti yang disampaikan oleh Atifa tadi bahwa untuk penilaian bobot sama pegawai itu alurnya sama. Pertama itu ada untuk melihat penilaian. Aktornya itu semua aktor. Di sini untuk preconditionnya aktor berhasil login ke sistem. Yang pertama itu untuk main flow-nya aktor memilih pada bagian penilaian dan sistem akan menampilkan penilaian. Post condition-nya aktor berhasil melihat penilaian. Kemudian untuk menginput penilaian, di sini aktornya itu HRD, di mana precondition-nya HRD login ke sistem dan penilaian dapat diakses dengan baik. Untuk main flow-nya, HRD memilih menambah penilaian, sistem akan menampilkan detail field untuk menginputkan penilaian, HRD menginputkan field penilaian, HRD menyimpan data, sistem meminta verifikasi untuk penambah data, HRD menyetujui verifikasi data dan sistem menyimpan penambahan data. Untuk alternatifnya di poin kelima, di mana HRD diminta untuk masukkan data penilaian benar. Di mana untuk sistemnya itu verifikasi penambahan data tidak disetujui dan data tidak berhasil ditambahkan. Kemudian itu HRD berhasil menginputkan penilaian untuk precondition-nya. Kemudian untuk mengubah penilaian, itu aktornya tetap sama HRD, di mana precondition-nya HRD berhasil login ke sistem dan penilaian dapat diakses dengan baik. Untuk main flow-nya, untuk main flow-nya, HRD memilih mengubah data penilaian, sistem akan menampilkan detail field untuk diubah datanya, kemudian HRD mengubah data pada field data penilaian, HRD menyimpan perubahan data, sistem meminta verifikasi untuk perubahan data, HRD menyetujui verifikasi data, dan sistem menyimpan perubahan data.
Untuk alternatifnya di poin kelima, HRD diminta untuk memasukkan data yang benar, dan untuk alternatif sistem di poin kelima juga verifikasi perubahan data tidak disetujui dan data tidak berhasil diubah. Post conditionnya HRD berhasil mengubah penilaian. Kemudian untuk menghapus penilaian, di sini aktor tetap sama, HRD, dan preconditionnya tetap sama. Untuk main flow-nya, HRD memilih penilaian, sistem akan menampilkan penilaian yang diminta, HRD menghapus data penilaian, kemudian sistem meminta konfirmasi penghapusan data penilaian, HRD menyetujui konfirmasi penghapusan penilaian, dan sistem menghapus data. Untuk alternatifnya di poin keempat, konfirmasi penghapusan data tidak disetujui, data tidak berhasil dihapus. Di post conditionnya, HRD berhasil menghapus penilaian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Faiz. Selanjutnya kita masuk ke use case description untuk melihat laporan hasil peringkat. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda. Dan nanti selanjutnya untuk logout bisa langsung dijelaskan oleh Faiz. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case description melihat laporan hasil peringkat. Untuk aktornya, yaitu hanya bisa diakses oleh direktur. Karena preconditionnya direktur berhasil login ke dalam sistem. Nah, untuk main flow-nya, direktur memilih pada bagian penilaian, kemudian sistem akan menampilkan data penilaian. Terus lalu direktur bisa mendownload laporan di halaman penilaian, dan sistem menampilkan laporan hasil peringkat. Untuk post condition-nya, direktur berhasil melihat laporan hasil peringkat. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use description logout, di mana logout ini merupakan dari faktor untuk keluar dari aplikasi tersebut, di mana yang bisa mengakses ini semua aktor. Untuk preconditionnya, aktor sudah masuk ke aplikasi. Kemudian untuk main flow-nya, aktor mengklik halaman beranda, sistem menampilkan tampilan beranda, aktor mengklik tombol untuk logout, sistem memverifikasi akun yang ingin logout, sistem mengeluarkan data akun dari website, dan aktor kembali ke tampilan awal website. Kemudian untuk post conditionnya akan keluar dari website. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Faiz dan Winda. Selanjutnya, diagram berikutnya yaitu adalah activity diagram. Nah, di sini juga merupakan turunan dari use case diagram sendiri. Sama seperti tadi, untuk login and change password dari activity diagram ini akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk activity diagram login di sini ada dua aktor yaitu user dan sistem. Di mana yang pertama itu user akan membuka website SPK, kemudian dari sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian user memasukkan email dan password dan klik tombol login. Di sini ada percabangan. Apabila data itu valid, maka menampilkan pesan Anda berhasil login, dan apabila tidak akan menampilkan pesan data Anda salah. Kemudian sistem akan menampilkan halaman utama progres selesai. Kemudian untuk change password, di mana di sini user memilih menu change password, kemudian sistem menampilkan halaman change password, dan user menginputkan password lama dan baru untuk perubahan. Kemudian ada percabangan lagi, di mana apabila datanya itu valid, menampilkan pesan data berhasil dirubah. Kemudian apabila tidak, menampilkan pesan data tidak berhasil dirubah dan akan kembali ke halaman change password. Dan kemudian progres selesai ataupun progres selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Faiz. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram untuk bobot kriteria. Ini akan langsung saja dijelaskan oleh rekan saya Winda. Kepada Winda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram dan bobot kriteria, di mana user dapat memilih bobot kriteria dan sistem akan menampilkan halaman bobot kriteria. Lalu untuk activity diagram menginputkan bobot kriteria, di sini aktornya hanya operator, di mana operator dapat memilih menu bobot kriteria dan sistem akan menampilkan bobot kriteria. Kemudian operator bisa memilih input bobot kriteria dan sistem akan menampilkan form input bobot kriteria. Kemudian tekan data bobot kriteria dan mensubmit perubahan. Di sini terdapat verifikasinya apakah data bobot sesuai. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan data berhasil tidak ditambahkan dan akan menampilkan form input bobot kriteria. Jika datanya sesuai, maka akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan, maka proses selesai. Lalu kemudian untuk kita juga mengubah bobot kriteria. Di sini operator memilih bobot kriteria dan menampilkan
dan sistem akan menampilkan halaman bobot kriteria. Lalu operator memilih ubah pada bobot kriteria yang ingin diubah dan sistem akan menampilkan form ubah bobot kriteria. Operator dapat menginputkan data bobot kriteria yang ingin diubah, lalu mensubmit perubahan lalu ada pemverifikasian apakah datanya itu sesuai. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan data tidak berhasil diubah, dan jika sesuai, maka dapat sistem menampilkan pesan data berhasil diubah dan proses selesai. Lalu ada activity diagram untuk menghapus bobot kriteria. Di sini operator memilih menu bobot kriteria dan sistem akan menampilkan halaman bobot kriteria. Nah, terus lalu operator dapat memilih hapus pada bobot kriteria yang ingin dihapus. Lalu terdapat percabangan apakah ingin menghapus data. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman bobot kriteria. Jika iya, maka sistem akan menghapus data yang ada di database dan proses selesai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Winda. Selanjutnya kita akan masuk untuk activity diagram pada data pegawai. Yang pertama itu untuk melihat data pegawai itu sama, jadi semua aktor atau semua user dapat memilih data pegawai di saat kemudian sistem akan menampilkan data pegawai, maka activity berakhir. Kemudian untuk activity diagram menginputkan data pegawai, ini hanya dapat dilakukan oleh pegawai sendiri, di mana pegawai memilih data pegawai, kemudian sistem akan menampilkan data pegawai, kemudian pegawainya sendiri akan menginputkan data tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan akan memilih input data tersebut dan sistem akan menampilkan form input data. Setelah ditampilkan, maka pegawai dapat menginputkan datanya dan jika sudah diinputkan, maka pegawai dapat mensubmit perubahan yang ada. Kemudian saat mensubmit itu, sistem akan meminta konfirmasi apakah data yang di-submit tersebut sudah sesuai atau belum. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan data tidak berhasil disimpan dan akan kembali ke sistem yang menampilkan form input data pegawai tersebut, sehingga pegawai harus menginputkannya lagi. Namun jika sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan dan kemudian data tersimpan dan activity berakhir. Kemudian ada activity diagram mengubah data pegawai, di mana ini dimulai dari pegawai memilih data yang ingin dirubahnya dan sistem akan menampilkan data tersebut. Kemudian pegawai akan memilih ubah data. Kemudian sistem akan menampilkan form ubah data pegawai. Kemudian pegawai akan mengubah data yang telah dipilih tadi dan mensubmit perubahan. Sama seperti tadi, jika misalnya tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan data tidak berhasil diubah dan pegawai diminta untuk menginputkannya kembali. Namun jika sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan data berhasil diubah dan data yang telah diubah akan tersimpan dan activity berakhir. Terakhir adalah activity diagram untuk menghapus data pegawai. Ini juga sama di mana ini pegawai memilih data pegawai tersebut dan sistem akan menampilkan data pegawai. Kemudian pegawai dapat memilih data yang akan dihapusnya dan pegawai akan dimintai konfirmasi apakah ingin menghapus data tersebut atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan data pegawai tadi dan jika dikonfirmasi oleh pegawai ingin menghapus data tersebut, maka data tersebut dihapus di database-nya juga. Oke, mungkin itu ya untuk data pegawai. Selanjutnya, activity diagram untuk penilaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu untuk penilaian, di mana di sini untuk melihat penilaian itu sama, semua user bisa mengaksesnya. Di mana melihat di sini user memilih menu penilaian, kemudian sistem menampilkan halaman penilaian dan aktiviti selesai. Kemudian untuk menginput penilaian, di mana di sini untuk aktor itu HRD, di mana HRD akan memilih penilaian dan sistem menampilkan penilaian. Kemudian HRD memilih input penilaian. Dan setelah itu, sistem akan menampilkan form input penilaian dan HRD menginput penilaian. Setelah itu, HRD akan melakukan submit. Di sini ada percabangan, di mana apabila data tidak sesuai, maka menampilkan pesan data tidak berhasil disimpan dan akan kembalikan menampilkan form input penilaian. Apabila data sesuai, maka menampilkan pesan data berhasil disimpan dan data tersimpan, kemudian aktiviti selesai. Untuk mengubah penilaian, di sini tetap sama oleh HRD, di mana HRD di sini memilih penilaian, kemudian sistem menampilkan penilaian, dan kemudian HRD itu memilih ubah penilaian.
Setelah itu, sistem akan menampilkan form untuk ubah data penilaian dan HRD mengubah data yang dipilih dan sebelum perubahan. Di sini ada percabangan, di mana apabila itu data tidak sesuai, maka menampilkan pesan data tidak berhasil diubah akan dikembalikan kepada menampilkan form ubah data penilaian. Apabila data sesuai, maka menampilkan pesan data yang berhasil diubah dan data tersimpan, kemudian aktivitas selesai. Yang terakhir itu ada menghapus penilaian, di mana di sini itu aktornya itu HRD, di mana HRD memilih penilaian, kemudian sistem menampilkan penilaian, dan HRD memilih nilai yang akan dihapus. Di sini HRD akan melakukan eh, di sini akan ada percabangan dari di HRD-nya. Yang pertama itu apabila HRD tidak ingin menghapus data, akan kembali ke menampilkan penilaian, dan apabila HRD ingin menghapus data, maka data tersebut akan dihapus di database, dan kemudian aktivitas selesai. Oke, mungkin untuk Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Is. Selanjutnya untuk aktiviti diagram melihat laporan hasil peringkat akan dijelaskan oleh Winda, nanti dilanjutkan logout oleh Pak Is. Silakan Winda. Baik, untuk aktiviti diagram melihat laporan hasil peringkat di sini hanya bisa diakses oleh direktur, di mana direktur memilih menu penilaian dan sistem akan menampilkan halaman penilaian. Lalu direktur memilih mendownload laporan dan sistem akan menampilkan laporan hasil peringkat tersebut dan proses selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh Faiz. Oke, di sini untuk activity diagram logout, di mana itu aktornya semua aktor bisa melakukannya. Kemudian di mana di sini aktor akan menekan buat button untuk logout di halaman utama. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login dan aktivitas selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Is dan Winda. Diagram berikutnya yaitu sequence diagram. Ini juga adalah turunan dari use case. Di sini kita bisa menggunakan package-nya untuk sequence-nya. Mungkin untuk login dan change password sendiri bisa dijelaskan kembali oleh Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih pada moderator. Pertama di sini user itu menginputkan email password, kemudian halaman login akan memvalidasi login tersebut ke controller login, di mana di controller login itu mengambil email dan passwordnya, kemudian melakukan verifikasi data. Setelah itu, apabila data valid, maka controller login akan menampilkan halaman utama, dan apabila salah, itu maka ada tampilan error atau email ataupun password salah kepada halaman login kembali. Kemudian itu untuk secret diagram change password, di mana user di sini menginputkan password lama dan menginputkan password baru. Kemudian halaman change password akan menerima tersebut dan akan mengirimkan kepada update password ke controllernya. Kemudian di sini controller akan melakukan verifikasi data, dan apabila data itu valid, maka data tampilan tersebut dapat diubah terlebih dahulu ke tabel persen, kemudian akan dikembalikan kepada halaman change password. Apabila tidak, maka ada tampilan dari halaman change password bahwa data tidak berhasil diubah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Faiz. Selanjutnya adalah sequence diagram untuk melihat. Jadi di sini saya rangkum saja untuk melihat bentuk kriteria, data karyawan, dan untuk penilaian. Ini sebenarnya prosesnya sama, di mana untuk melihat ini kan semua aktor atau semua user bisa melakukannya, di mana nanti dia akan memilih menu bobot kriteria atau data karyawan ataupun penilaian. Maka akan muncul maka akan di-request halaman tersebut eh, ke controller ke controllernya, kemudian akan diambil bobot kriterianya atau data karyawannya ataupun penilaiannya. Kemudian akan di redirect ke halaman bobot kriteria atau halaman data pegawai ataupun halaman penilaiannya. Oke. Oke, mungkin untuk melihat laporan hasil peringkat, sequence diagramnya, serta untuk sequence diagram kelola bobot kriteria akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teknis diagram untuk melihat laporan peringkat, di mana di sini aktornya yaitu direktur. Direktur bisa memilih menu penilaian pada halaman utama, dan halaman utama akan request halaman penilaian ke kontrol penilaian. Dan kontroler penilaian akan mendapatkan data penilaian dari tabel penilaian dan akan meredirect ke halaman penilaian. Lalu di halaman penilaian si direktur bisa memilih download uh, laporan setingkat, kemudian halaman penilaian akan request ke controller penilaian dan controller akan mendapatkan laporan penilaian di tabel penilaian.
dan akan meredirect ke halaman penilaian. Next, untuk kelola bobot kriteria di sini aktornya itu operator, di mana operator memilih bobot kriteria pada halaman utama, kemudian akan halaman utama akan nge-request ke halaman controller bobot kriteria, dan controller akan mendapatkan bobot kriteria pada tabel bobot kriteria, dan lalu akan meredirect ke halaman bobot kriteria. Di sini terdapat opsi jika untuk menambah, maka si operator bisa memilih tambah pada halaman bobot kriteria dan akan merequest ke halaman kontrol bobot kriteria. Lalu akan diredirect ke halaman tambah bobot kriteria. Kemudian si user bisa menambah bobot kriteria dan meneruskan data tersebut ke controller, dan controller akan memverifikasi data. Apabila datanya itu valid, maka data kriteria tadi ditambahkan di tabel bobot kriteria dan akan ditampilkan pesan bobot kriteria berhasil ditambah pada halaman bobot kriteria. Jika datanya tidak valid, maka ditampilkan juga pesan bobot kriteria tidak berhasil ditambah pada halaman bobot kriteria. Kemudian untuk ubah, user bisa memilih ubah pada bobot kriteria dan akan melakukan request ke controller dan akan nge-redirect ke halaman ubah bobot kriteria. Lalu si operator bisa mengubah bobot kriteria pada halaman ubah bobot kriteria dan akan meneruskannya ke controller bobot kriteria. Lalu controller akan melakukan verifikasi. Jika datanya itu valid, maka controller akan mengubah data yang ada di tabel bobot kriteria dan akan menampilkan pesan bobot kriteria berhasil diubah pada halaman bobot kriteria. Jika tidak valid, maka akan ditampilkan pesan bobot kriteria tidak berhasil diubah. Kemudian untuk opsi hapus, user bisa memilih hapus pada halaman bobot kriteria dan akan menghapus data dan akan meneruskan data tersebut ke controller, dan controller akan menampilkan konfirmasi hapus data pada halaman bobot kriteria. Jika setuju menghapus data, maka user memilih hapus data pada halaman bobot kriteria dan akan mengkonfirmasikan laporan ke controller, dan controller akan menghapus data yang ada di database. Lalu akan ditampilkan pesan bobot kriteria berhasil dihapus pada halaman bobot kriteria. Jika tidak setuju menghapus, maka data tersebut akan diteruskan ke controller, dan controller akan menampilkan pesan di halaman bobot kriteria, yaitu bobot kriteria berhasil dihapus, tidak berhasil dihapus. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Winda. Selanjutnya ini adalah untuk kelola data pegawai. Mungkin bisa di zoom sedikit, Pak Is. Oke, mungkin alurnya itu juga sama, di mana di sini pegawai akan memilih menu data pegawai, kemudian akan di-request halaman data pegawai tersebut ke kontrol data pegawai, maka akan didapatkan data pegawainya ke tabel data pegawai, kemudian akan di-redirect ke halaman data pegawai tersebut. Di sini ada 3 opsi sama seperti bobot kriteria tadi, ada tambah, ubah, dan hapus. Dimana kalau tambah di sini pegawai akan memilih tambah data pegawai, kemudian nanti itu akan di-request halaman tambah data pegawai ke controllernya, maka controllernya akan mendirect untuk penginputan atau penginputan tambah data pegawai. Kemudian pegawai akan menambahkan data tersebut. Dan nanti itu akan diverifikasi data, akan muncul pesan jika iya verifikasi data tersebut, maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam database, maka akan muncul pesan data pegawai berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka akan muncul pesan bahwa data pegawai tidak berhasil ditambahkan. Kemudian untuk ubah, maka pegawai akan memilih ubah data pegawai, kemudian akan di-request halaman ubah data pegawai ke controllernya, dan controller akan mendirect
untuk pengubahan tersebut. Kemudian pegawai bisa langsung mengubah data pegawai yang ada dan sama seperti dia akan diverifikasi data tersebut. Jika diverifikasi iya, maka perubahan tersebut akan ditambahkan ke dalam database dan akan muncul pesan data pegawai berhasil diubah dan jika tidak, maka data pegawai tidak berhasil diubah. Kemudian yang terakhir adalah pegawai memilih untuk melakukan penghapusan data di mana nanti akan, controller sendiri akan mengkonfirmasi, tentang penghapusan data tersebut, maka akan muncul, konfirmasinya juga. Jika iya untuk menghapus data tersebut, eee, maka maka pegawai akan langsung menghapus data tersebut dan, nanti itu akan dikonfirmasi penghapusan data ke controller dan nanti itu ada, data akan berhasil dihapus, di database. Jika tidak, maka pegawai akan membatalkan penghapusan data tersebut dan akan dikonfirmasi ke controller tentang, pembatalan penghapusan data dan akan muncul pesan bahwa data pegawai tidak berhasil tidak jadi dihapus. Oke, mungkin itu untuk data pegawainya. Selanjutnya adalah untuk sequence diagram kelola penilaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiz. Kepada Faiz Oke, baik. dipersilahkan. Terima kasih pada moderator untuk secret diagram kelola penilaian itu hampir sama bobot kriteria sama pegawai, di mana di sini HRD memilih menu penilaian, kemudian merequest halaman penilaian. Di sini halaman utama melakukan request ke controller, kemudian controller akan mengambil penilaian dan kemudian controller akan ke redirect ke halaman penilaian. Kemudian untuk opsinya di sini ada tambah tambah, ubah dan hapus juga. Untuk tambahnya tersebut di sini user akan melakukan pilih tambah penilaian ke halaman penilaian, kemudian halaman penilaian akan request ke controller penilaian, dan kemudian dari controller akan ke redirect ke halaman penilaian. Dan setelah itu maka user bisa melakukan tambah penilaian. Di mana di sini setelah melakukan tambah penilaian, di sini akan dari controller akan memverifikasi data. Apabila data itu valid, maka data akan ditambahkan dan pesan akan ditambahkan, penilaian berhasil ditambahkan. Apabila tidak, maka akan muncul pesan penilaian tidak berhasil ditambahkan. Untuk ubah itu user akan melakukan meminta ubah ke halaman penilaian, kemudian dari halaman penilaian akan merequest ke controller, kemudian dari controller akan mengirimkan redirect ke halaman penilaian. Setelah itu user akan memasukkan ubah data penilaian dan dari halaman data penilaian akan memberikan ubah data ke controller. Di sini controller akan melakukan verifikasi data, di mana di sini ada dua percabangan, di mana apabila iya maka data akan ditambahkan dan akan menampilkan pesan penilaian berhasil diubah. Apabila tidak, maka pesan tidak ada menampilkan pesan penilaian tidak berhasil diubah. Untuk hapus, di sini user akan melakukan hapus penilaian ke halaman penilaian, kemudian dari halaman penilaian melakukan request ke controller hapus data, dan dari controller akan melakukan konfirmasi ke halaman penilaian kembali. Di sini ada dua percabangan juga, di mana iya, apabila iya, user akan menghapus data, kemudian dari halaman penilaian akan mengirimkan controller konfirmasi hapus data, dan controller akan menghapuskan data dari database. Kemudian ada tampilan penilaian berhasil dihapus. Apabila tidak, maka dari halaman penilaian akan mengirimkan controller konfirmasi batal hapus, dan dari controller akan mengirimkan kembali ke halaman penilaian pesan penilaian tidak dapat dihapus. Dan yang terakhir itu sequence diagram logout, itu kan saya jelaskan langsung, di mana di sini user akan memilih halaman logout, pilih logout, kemudian dari halaman logout akan mengirimkan controller logout, dan dari controller akan mengirimkan halaman login, itu tampilkan halaman utama. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Is atas penjelasannya. Selanjutnya, setelah kita selesai dari sequence diagram, kita masuk ke kelas diagram, di mana kelas diagram ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Terima kasih teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana di sini ada tabel entity, tabel person. Boleh di zoom lagi, zoom. Nah, untuk tabel person ini mempunyai atribut username, password, nama, dan email. Lalu ada tabel karyawan yang mewarisi tabel person, di mana semua atribut yang ada di tabel person ini terpakai pada tabel karyawan. Untuk tabel karyawan ini terdapat atribut NIF dan jabatan. Lalu kemudian di bawahnya terdapat tabel HRD, tabel direktur, dan tabel data pegawai. Dia itu mewarisi tabel karyawan tadi. Kemudian next, kemudian ke sampingnya ke halaman utama.
Untuk di halaman utama ini terdapat menu bobot kriteria, menu kelola pegawai, menu kelola penilaian, menu change password, dan logout. Di mana halaman utama itu terdapat halaman data pegawai. Di halaman data pegawai ini mewarisi halaman utama. Untuk halaman data pegawai ini dikelola oleh controller data pegawai. Untuk kontrol pegawai ini mengelola halaman tambah data pegawai dan atas halaman ubah data pegawai. Lalu kemudian untuk kontrol data pegawai terus ke kiri. Uh, Kemudian untuk kontroler data pegawai itu mengakses tabel data pegawai. Lalu kemudian kita akan beralih ke halaman bobot kriteria, di mana halaman bobot kriteria ini mengisi halaman utama. Untuk halaman bobot kriteria ini dikelola oleh controller bobot kriteria, dan kontrol bobot kriteria ini dan halaman ubah bobot kriteria dan halaman tambah bobot kriteria ini mewarisi halaman bobot kriteria. Untuk masing-masingnya itu dikelola oleh controller bobot pegawai, di mana controller bobot kriteria ini mengakses tabel bobot kriteria. Kemudian untuk halaman penilaian ini mewarisi halaman utama, kemudian di mana dikelola oleh controller penilaian. Untuk halaman tambah ubah penilaian dan tambah penilaian mewarisi halaman penilaian dan masing-masing mereka dikelola oleh controller penilaian. Kemudian controller penilaian ini mengakses tabel penilaian. Untuk halaman logout ini mewarisi halaman utama, di mana halaman logout ini dikelola oleh controller logout, dan controller logout ini mengakses tabel person. Kemudian lalu untuk halaman change password, ini dikelola oleh controller change password, dan controller change password ini mengakses tabel person tadi. Lalu untuk halaman login ini dikelola oleh controller login, dan controller login mengakses tabel person. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Winda. Selanjutnya kita masuk ke data flow diagram. Di sini mungkin kita akan membahas dulu untuk diagram konteksnya. Di sini saya ulang kembali kalau kita memiliki 4 aktor, ada HRD, pegawai, direktur, dan operator. Dan sistem kita tuh bernama sistem penunjang keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik pada BCA Indonesia. Di mana kita mulai dari operator dulu. Operator ini akan menginputkan data bobot kriteria ke sistem, dan sistem akan memberikan informasi bobot kriteria ke operator. Kemudian HRD akan menginputkan data penilaian ke sistem. Selanjutnya sistem akan memberikan informasi data penilaian tersebut ke HRD. Kalau untuk pegawai akan menginputkan data pegawai ke sistem, maka sistem akan memberikan informasi data pegawai tersebut ke pegawai. Dan sistem sendiri akan memberikan laporan penilaian atau laporan peringkat ke direktur. Oke, next. Oke, di sini kita akan masuk ke data flow diagramnya. Di sini sampai level 1, kita mulai dari level 0 dulu. Oke, mungkin bisa disatuin halaman gitu, Is. Oke, gitu. Oke, jadi di sini
ada 4 orang aktor ya, operator, pegawai, HRD, dan direktur. Di mana di sini ada 5 proses utama, yaitu ada login, ada bobot kriteria, ada data pegawai, ada penilaian dan laporan hasil penilaian. Di mana operator, pegawai, HRD, dan direktur ini akan menginputkan username dan passwordnya ke proses login ini. Di mana nantinya itu akan dikirimkan ke database yang bernama akun. Kemudian dari sana akan dikembalikan ke proses tersebut berupa verifikasi akun. Kemudian untuk operator sendiri, operator itu dia bisa operator tersebut akan menginputkan data bobot kriteria ke proses bobot kriteria ini. Nanti itu akan dikirimkan ke database bobot kriteria dan bobot kriteria itu akan mengirimkan informasi bobot kriteria. Di mana dari penginputan data tadi, maka seluruh aktor bisa melihat bobot kriteria tersebut. Kemudian kita masuk ke pegawai, di mana pegawai dapat menginputkan data pegawai ke proses data pegawai tersebut dan akan dioper ke database data pegawai sehingga database atau tabel data pegawai dapat memberikan informasi data pegawai ke pegawainya sendiri. Selain itu, dari database ini HRD juga dapat melihat data pegawai tersebut. Dan HRD sendiri dapat menginputkan data penilaian ke prosesnya, kemudian akan dikirimkan ke tabel penilaian dan tabel penilaian akan memberikan informasi penilaian ke aktornya, yaitu adalah HRD. Dan dari penilaian inilah nantinya itu akan keluar berupa laporan hasil penilaian, dan sehingga laporan hasil penilaian ini tuh akan diterima oleh direktur. Jadi direktur yang akan menerima hasil dari laporan hasil penilaian tersebut. Oke, next. Oke, mungkin agak di zoom Pak Is. Oke, kita masuk ke data flow diagram untuk level satunya. Jadi level satu ini lebih turunannya lagi dari level 0 tadi. Jadi kita membahas lebih detail per proses-prosesnya. Tadi proses yang pertama itu adalah login. Di sini login ini bisa berupa ya loginnya, change passwordnya, serta logoutnya. Di mana seluruh aktor bisa melakukan ketiga proses ini. Login ini dengan semua aktor menginputkan username serta passwordnya, di mana nantinya akan dikirimkan ke tabel account atau tabel akun, dan dari tabel akun ini akan memberikan verifikasi data ke dalam proses ini. Kemudian untuk change password, yaitu dengan seluruh aktor menginputkan password lama serta password barunya. Kemudian dikirimkan ke tabel akun dan tabel akun akan mengkonfirmasi password tersebut. Dan untuk logout tinggal logout saja dan akan diverifikasi dari akunnya. Kemudian proses yang kedua itu adalah untuk bobot kriteria. Di sini ada 4 proses, ada yang melihat bobot kriteria, input bobot kriteria, ubah bobot kriteria, dan delete bobot kriteria. Di mana untuk melihat bobot kriteria ini dapat dilakukan oleh seluruh aktor. Kemudian sedangkan kalau untuk melakukan aksi input, edit, dan delete ini hanya bisa dilakukan oleh operator, di mana dengan cara yaitu operator dapat menginputkan bobot kriterianya atau mengubah bobot kriterianya. Kemudian akan dikirimkan ke database atau ke tabel bobot kriteria, dan setelah itu baru akan diverifikasi perubahan yang ada. Sedangkan kalau jika dihapus, maka akan diminta juga konfirmasi penghapusan dari tabel tersebut. Oke, kita masuk ke proses yang ketiga. Proses yang ketiga itu adalah data pegawai. Sama di sini untuk pengelolaannya ada melihat, input, ubah, dan delete. Untuk melihat itu seluruh aktor bisa untuk melihat data pegawai ini, sedangkan untuk melakukan aksi input, ubah, dan delete hanya bisa dilakukan oleh pegawai, di mana pegawai akan menginputkan datanya atau mengubah datanya, di mana nanti akan dikirimkan ke tabel data pegawai dan data pegawai akan memberikan verifikasi perubahan. Sedangkan jika pegawai menginputkan hapus data pegawai tersebut, maka penghapusan tersebut juga akan dikonfirmasi oleh tabel database-nya. Kemudian proses yang keempat yaitu adalah tentang penilaian.
Sama juga ada melihat input ubah dan delete-nya, di mana untuk melihat seluruh aktor dapat melakukan melihat penilaian tersebut. Untuk melakukan aksi input ubah dan delete hanya dapat dilakukan oleh HRD sendiri. Prosesnya juga sama, yaitu HRD akan menginputkan atau mengubah data penilaian ini dan akan diverifikasi nantinya oleh database. Dan kalau dihapus ya udah, maka juga akan dihapus di database. Dan terakhir adalah untuk melihat laporan penilaian, ini hanya bisa, ini sebenarnya lebih ke pencetakan laporan penilaian. Ini hanya bisa dilakukan oleh direktur, di mana dari tabel penilaian tadi akan diberikan informasi berupa laporan penilaian yang akan diterima hasilnya oleh direktur. Oke, mungkin itu terkait data flow diagram. Selanjutnya kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD yang akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD, di mana IRD itu menggambarkan hubungan entitas yang digunakan untuk perancangan dalam database. Di sini terdapat 7 tabel, di mana untuk tabel pegawai itu tuh memiliki primary key yaitu di pegawai dan atributnya nama, email, password, NIP, jabatan, divisi, dan kinerja. Boleh di zoom lagi, Is? Kemudian lalu ada tabel penilaian. Tabel penilaian ini memiliki primary key-nya di penilaian, memiliki FK ada 2 yaitu ID HRD dan ID pegawai, dan untuk atributnya yaitu periode dan tanggal penilaian. Lalu ada operator, lalu ada HRD. Untuk primary key-nya ID HRD, untuk atributnya nama, email, password, NIP, dan jabatan. Kemudian untuk operator ini primary key-nya ID operator dan atributnya nama, email, password. Lalu ada tabel bobot kriteria yang mempunyai PK-nya ID bobot kriteria, untuk FK-nya ID operator, nama kriteria, dan bobot. Di mana satu operator ini bisa menginputkan banyak bobot penilaian, makanya relasinya itu one to many. Untuk bobot kriteria berelasi ke data penilaian one to many juga, karena satu bobot kriteria itu memiliki banyak data penilaian. Di mana data penilaian ini mempunyai PK ID data penilaian, untuk FK-nya ID penilaian, ID bobot kriteria, dan ID pegawai. Lalu untuk atributnya itu yaitu ada nilai. Untuk pegawai itu relasinya one to many karena pegawai itu bisa menginputkan banyak penilaian, dan untuk HRD tadi relasinya ke penilaian adalah one to many karena HRD juga bisa menginputkan banyak penilaian. Nah, untuk direkturnya tersendiri, kenapa dia terpisah? Karena dia hanya melihat laporan, makanya dia nggak ada relasinya ke tabel lainnya, di mana untuk direktur ini mempunyai PK ID direktur, dan untuk atributnya nama, email, password, NIP, dan jabatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Winda. Selanjutnya kita masuk ke package diagram, di mana ini lebih fokus ke use case package dan class package diagram. Untuk use case package mungkin akan dijelaskan lagi oleh Winda, dan untuk class package diagram akan dijelaskan oleh Faiz. Mungkin bisa dimulai, Winda. Baik, untuk use case package, use case ini menggambarkan interaksi antara user dengan use case-nya, tapi di sini lebih dipaket-paketkan dalam satu kelas itu. Nah, untuk package autentifikasi pengguna, di sini bisa diakses oleh semua user, yaitu operator, HRD, pegawai, dan direktur. Mereka masing-masingnya bisa change password, login, dan logout. Untuk kelola bobot kriteria, untuk akun itu operator bisa menginputkan, mengubah, melihat, dan menghapus bobot kriteria, sedangkan HRD
hanya bisa melihat bobot kriteria. Kemudian untuk package kelola penilaian, HRD bisa menginputkan, mengubah, melihat, dan menghapus penilaian. Dan untuk aktor operator, pegawai dan direktur bisa melihat masing-masing bisa melihat penilaian, dan untuk hanya khusus direktur bisa melihat laporan hasil peringkat. Lalu kemudian untuk kelola data pegawai, pegawai bisa menginputkan, mengubah, melihat, dan menghapus data pegawai. Dan sisa aktor tiganya, operator, HRD, dan direktur hanya bisa melihat data pegawai. Baik, saya lanjutkan ke Faiz. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram paket, di mana untuk kelas diagram paket ini lebih dipaket-paketkan untuk setiap keterlibatan dari paket tersebut. Di mana di sini untuk notifikasi pengguna, di sini ada mungkin. Nah, di sini ada table person, di mana itu ada username, password, nama, dan email. Di sini masing-masing dari table person ini untuk mengakses ke controller login, controller change password, dan controller logout. Nah, di mana dari table person ini merupakan dari anak dari tabel karyawan. Nah, di mana dari tabel karyawan ini itu ada tabel operator, tabel HRD, direktur, dan tabel data pegawai. Nah, di mana dari controller login ini itu dikelola oleh halaman login, dan kemudian controller change password itu dikelola oleh halaman change password, dan yang terakhir controller halaman logout itu dikelola oleh controller logout. Dan dari ketiga ketiga halaman login, change password, dan logout itu mewarisi dari halaman utama. Kemudian kita masuk ke halaman utama, di mana dari halaman utama ini ada menu kelola pegawai, bobot kriteria, change password, logout, dan kelola penilaian. Kemudian kita lanjut ke kelola data pegawai, di mana dari package kelola data pegawai ini ada halaman ubah data pegawai, itu dikelola oleh controller data pegawai, dan di mana di controller data pegawai itu terdiri dari get data pegawai, redirect, verifikasi data, dan di mana dari controller data pegawai ini juga mengelola halaman tambah data pegawai, dan dari halaman tambah data pegawai ini mewarisi dari halaman data pegawai, yaitu view data pegawai, tambah data, ubah data, hapus data. Begitu juga dengan halaman ubah mewarisi dari halaman data. Kemudian kita lanjut ke kelola penilaian. Di sini untuk halaman penilaian itu ada view penilaian, tambah penilaian, ubah penilaian, dan hapus penilaian. Itu dikelola oleh controller penilaian. Di mana controller penilaian itu terdiri dari get penilaian, redirect, dan verifikasi data. Controller penilaian pun dapat mengakses ke tabel penilaian, dan juga controller penilaian ini dikelola oleh halaman tambah penilaian, dan juga dikelola oleh halaman ubah penilaian. Di sini halaman ubah penilaian dan halaman tambah penilaian itu mewarisi ke halaman penilaian. Dan yang terakhir itu kelola bobot kriteria, di mana di sini ada halaman bobot kriteria terdiri dari view bobot kriteria, tambah bobot kriteria, ubah bobot kriteria, dan hapus bobot kriteria. Kemudian itu dikelola oleh controller bobot kriteria, di mana get bobot kriteria, redirect, dan verifikasi data. Di sini controller bobot kriteria dikelola oleh halaman ubah bobot kriteria dan halaman tambah bobot kriteria. Dan juga di sini controller bobot kriteria itu mengakses tabel bobot kriteria. Dan tidak lupa juga halaman tambah bobot kriteria dan halaman tambah itu mewarisi dari kegiatan halaman bobot kriteria. Mungkin sekian untuk kelas diagram paket. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Winda dan Faiz. Selanjutnya kita masuk ke window navigation diagram. Jadi ini merupakan diagram tahapan awal sebelum kita membuat user interface. Di sini mungkin kita mulai dari loginnya dulu. Di atas Faiz. Oke. Jadi saat aplikasi itu di web itu dijalankan, maka akan muncul form login. Mungkin saya akan jelaskan dulu di WND ini atau Windows Navigation Diagram terdapat 3 bentuk. Ada form, ada 2 bentuk, ada form dan Windows. Di mana form ini yang bisa diinputkan oleh user, dan Windows ini merupakan tampilannya. Oke, jadi kita mulai dari login, di mana login ini adalah berupa form yang nantinya tuh akan ada button loginnya. Jadi nanti itu kan user akan menginputkan username atau passwordnya tersebut. Jadi nanti jika button login ini diklik dan misalnya ini invalid,
maka akan muncul email atau password itu salah dan akan diklik button OK. Jika diklik button OK, maka akan balik lagi ke form login tersebut. Namun, jika setelah button login tersebut diklik dan itu valid, maka akan muncul Windows yang berupa homepage. Agak ke bawah dikit, Faiz. Nah, di homepage ini terdapat 3 pilihan, yaitu ada profil, pegawai, bobot kriteria, serta penilaian. Mungkin kita mulai dari profil tersebut. Jadi, jika user mengklik profil, maka akan muncul Windows lagi, di mana Windows tersebut berisi 2 pilihan juga, ada edit profile, serta untuk change password. Kalau untuk edit profile, jika user mengklik edit profile ini, maka akan muncul form berupa edit profile tersebut, dan nanti itu jika di-save oleh user, maka akan muncul 2 kondisi, di mana jika kondisinya tersebut tidak diverifikasi, maka akan muncul sebuah Windows untuk menyatakan bahwa perubahan tersebut atau pengeditan tersebut tidak terverifikasi. Oleh karenanya, jika diklik button OK, maka akan kembali lagi ke form edit profile. Namun, jika berhasil di edit profile tersebut, maka akan diklik save button tersebut dan akan kembali ke profile ini, ke Windows profile ini. Kemudian, jika user memilih atau mengklik button change password, ini dapat berupa menginputkan password lama dan password baru. Jadi nantinya itu akan muncul form change password yang menginputkan password lama dan password baru tadi. Dan kemudian jika user mengklik button save, jika itu terverifikasi, maka perubahan password akan disetujui. Jadi password sudah berubah dan akan kembali ke Windows profile ini. Namun jika saat di-save form change password ini dan tidak terverifikasi, maka akan muncul Windows yang menampilkan data tersebut tidak terverifikasi. Ini dapat disebabkan oleh penginputan password lama tidak sesuai atau dikosongkannya password barunya atau segala macamnya. Dan jika diklik button OK, maka akan kembali ke form change password tersebut. Jadi itu untuk bagian profilnya. Kemudian kita mungkin bisa lanjut ke pegawai. Mungkin bisa ke kanan ya. Iya. Oke, kalau untuk pegawai, jadi waktu saat user mengklik pegawai, jadi ini akan sering dilakukan oleh pegawainya sendiri untuk melakukan aksi edit, tambah, atau ubah ataupun hapus. Di mana di saat button pegawai tersebut diklik, maka akan muncul Windows yang berisi pilihan untuk melihat, menghapus, menginput, mengubah, serta menghapus data pegawai tersebut. Kalau misalnya dilihat, tinggal diklik saja, maka akan muncul Windows untuk data-data pegawai tersebut. Sedangkan jika untuk input data pegawai, jika diklik oleh pegawai, maka akan muncul sebuah form untuk menginput tersebut, dan jika diklik save dan ternyata jika itu terverifikasi, maka akan tersimpan dan akan muncul lagi ke Windows pegawai. Namun jika saat diklik button save ini dan tidak terverifikasi, maka akan muncul Windows yang menyatakan bahwa data tersebut tidak terverifikasi dan user bisa mengklik OK dan akan kembali ke form input data pegawai. Jadi bisa diinputkan kembali. Selanjutnya adalah ubah data pegawai. Alurnya sama, jika diklik from ubah data pegawai, maka akan muncul form untuk pengubahan tersebut. Kemudian jika di-save dan terverifikasi, maka akan muncul ke Windows pegawai lagi. Namun jika saat di-save dan tidak terverifikasi, maka akan muncul pernyataan bahwa data tersebut tidak terverifikasi dan diklik button OK dan akan kembali ke inputan atau form data pegawai tersebut. Kemudian kalau untuk jika user mengklik hapus data pegawai, maka akan muncul juga Windows untuk menampilkan untuk user dapat memilih iya atau tidak. Jadi apakah iya untuk menghapus data tersebut atau tidak. Jika iya dapat diklik, dan kalau diklik jika iya ataupun tidak, nanti itu sama-sama diklik salah satunya, maka akan kembali lagi ke Windows pegawai. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke bobot kriteria, di mana bobot kriteria ini juga memiliki aksi yang sama dengan data pegawai tadi, di mana kalau misalnya user mengklik
lihat bobot kriteria, maka akan menampilkan Windows apa-apa saja sih data-data bobot kriteria yang ada. Sedangkan jika user mengklik input bobot kriteria, di mana ini akan sering dilakukan oleh operator, maka akan muncul sebuah form untuk menginput bobot kriteria tersebut. Jika diklik button save dan itu terverifikasi, maka akan kembali ke Windows bobot kriteria. Sedangkan jika setelah di save ternyata itu tidak terverifikasi, maka akan muncul Windows dan menampilkan pernyataan bahwa data tersebut tidak terverifikasi dan user bisa mengklik button OK dan akan kembali ke formulir input bobot kriteria. Sedangkan kalau untuk jika user memilih ubah bobot kriteria juga akan sama, maka akan muncul sebuah formulir untuk mengubah bobot kriteria. Jika diklik button save dan jika itu berhasil, maka akan kembali ke Windows bobot kriteria ini. Jika tidak terverifikasi, maka dia akan muncul Windows bahwa data tersebut tidak terverifikasi dan bisa diklik button OK untuk menampilkan form itu kembali. Dan jika hapus juga sama, jika dipilih untuk hapus bobot kriteria akan muncul Windows hapus bobot kriteria, di mana ada pilihan ya atau tidaknya. Jika dipilih salah satunya juga nanti itu akan kembali ke Windows bobot kriteria. Oke, yang terakhir itu adalah jika ke bawah Pak Is. Ya, jadi ini adalah untuk penilaiannya, untuk klik penilaiannya. Jika user mengklik penilaian, aksinya itu juga sama, ada lihat, input, ubah, dan hapus, di mana jika lihat berarti tinggal diklik aja button lihat penilaian ini dan akan muncul penilaian-penilaian tersebut. Di mana penilaian-penilaian ini itu berupa peringkatnya. Kemudian kalau misalnya diklik input penilaian, maka akan muncul formulir untuk menginputkan penilaian tersebut. Jika diklik button save dan itu terverifikasi, maka maka data tersebut kan di-save dan akan ditampilkan lagi Windows penilaian tadi. Namun jika saat input penilaian tersebut di-save dan tidak terverifikasi, maka akan muncul Windows data tidak terverifikasi dan user bisa mengklik OK untuk kembali ke formulir tadi. Kemudian ada untuk jika user mengklik form ubah button penilaian. Jadi akan muncul ubah atau formulir ubah penilaian. Jadi ini sama bisa diisikan formulir tersebut dan jika diklik button save, kalau misalnya itu terverifikasi akan muncul lagi ke Windows penilaian. Jika tidak, maka akan muncul Windows data tidak terverifikasi dan user bisa mengokekannya saja. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan penghapusan penilaian, menghapus data penilaian ini. Muncul dua pilihan tadi ya atau tidak dan ini akan kembali juga ke Windows penilaiannya. Oke, mungkin sekian untuk Windows Navigation Diagram. Ini yang terakhir untuk functional requirement yaitu adalah user interface. Jadi tadi kan sudah ada WND-nya dan ini ada implementasinya dalam sebuah prototype. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Boleh. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user interface, langsung masuk ke prototipenya saja. Nah, di mana di sini itu untuk aplikasinya itu pertama harus melakukan login terlebih dahulu. Di mana di sini ada login, maka kita akan masuk ke halaman dashboardnya. Di mana di sini dashboard ini digunakan untuk pegawai. Nah, di sini di mana dari dashboard pegawai tersebut dapat ada dua kegiatan, ada homepage dan pegawai. Di sini apabila kita klik pegawai, nah, maka di sini dari pegawai dapat bisa menginputkan data pegawai. Nah, setelah diinputkan, itu dari pegawai akan mengklik save. Nah, di sini ada verifikasi dari sistem. Di sini apabila tidak diisi, maka ada peringatan bahwa data Anda tidak terverifikasi. Silakan cek kembali data Anda. Begitu, oke, maka akan kembali lagi ke halaman data pegawai. Nah, di sini ada dua aksi, yaitu edit dan hapus, di mana di sini edit. Nah, di sini dari pegawai bisa mengedit datanya, kemudian di-save, dan oke, setelah di-save itu ada data kembali ke verifikasi tersebut. Oke, kemudian di sini hapus. Nah, di mana di sini hapus ada warning lagi dari sistem bahwa apakah Anda yakin ingin menghapus data pegawai ini. Kita klik oke. Nah, itu untuk data pegawai.
Selanjutnya kita kembali ke homepage. Ini untuk lihat penilaian. Nah, di mana di sini dari lihat penilaian itu dari semua user dapat melihat dari data penilaian tersebut. Di sini ada aksi untuk melihat datanya secara lebih terperinci. Nah, di sini dapat dilihat dari data penilaian tersebut. Di sini user bisa klik back, maka dia akan kembali ke halaman homepage. Di sini kita kembalikan lagi ke halaman lihat data pegawai. Nah, di sini untuk data pegawai itu sama, dilihat data pegawainya. Kemudian di sini ada aksi dirinya kembali. Nah, di sini aksinya tersebut, di mana dari data pegawai tersebut melihat datanya secara terperinci. Kita kembali lagi. Kemudian itu kita lihat ke bobot kriterianya. Di mana di sini dari bobot kriteria itu sama, di mana ada bobot kriterianya dan di sini data secara terperincinya. Oke. Itu untuk dari eh, kriteria ataupun dari seorang pegawai. Di sini saya membuat beberapa flow untuk aplikasi ini. Itu untuk yang pertama adalah pegawai. Ini yang kedua. Yang ini merupakan untuk dari operator, yaitu yang bisa menginput bobot kriteria. Nah, di sini itu hampir sama semuanya. Langsung saja kita masuk ke yang bobot kriterianya. Nah, di sini sama dengan pegawai tadi, ada data dan bisa diinputkan dan juga ada beberapa aksi. Di sini misalnya input, maka hasilnya hampir akan sama. Misalnya save, itu juga akan sama. Untuk aksi juga seperti itu. Dan untuk hapus juga akan seperti itu. Nah, lanjut kita kembali ke untuk yang flow ketiga. Di mana flow ketiga ini untuk HRD ataupun yang menginputkan penilaian. Di sini untuk menu penilaian itu juga sama seperti menu bobot kriteria sama menu pegawai. Di sini kita input. Di sini juga ada aksi edit dan juga hapus. Di sini perbedaannya di data penilaian ini HRD akan menginputkan terlebih dahulu nama pegawainya, kemudian klik lanjut, maka akan kembali, maka akan masuk ke form dari data penilaian tersebut. Oke, kita save. Itu akan sama seperti yang tadi. Nah, di sini untuk edit juga. Nah, untuk edit itu langsung masuk ke form edit dari data penilaian tersebut. Ini kita save. Oke, dan di sini hapus itu ada warning untuk hapus data juga. Oke. Kemudian itu yang terakhir, flow keempat, di mana flow keempat ini untuk merupakan dari direktur. Di sini direktur tidak melakukan menu apapun, tapi di sini direktur hanya melakukan lihat penilaian data pegawai dan lihat bobot kriteria itu semuanya sudah sama. Saya contohkan tadi di pegawai. Di sini kita akan lihat ke laporan hasil peringkat. Nah, di sini untuk laporan hasil peringkatnya. Di sini dapat dilihat total nilainya dan peringkatnya. Dan di sini juga ada cetak laporan dari direktur apabila ingin melakukan cetak laporan. Ini UI untuk cetak laporannya. Oke. Itu untuk seluruh alur dari kegiatan aplikasinya. Lanjut kita akan masuk ke halaman profile. Di sini kita klik profile. Nah, di sini ada dua. Di sini ada profile dan logout. Kita akan coba yang profile terlebih dahulu. Nah, di sini untuk profile itu ada edit profile dan change password. Di sini kita coba klik edit profile. Kemudian di sini di mana user bisa melakukan edit profile, di mana langsung sudah setelah melakukan pengeditan, di sini pengguna ataupun user akan melakukan save. Kemudian ada warning, apakah Anda ingin mengubah data ini? Oke. Maka akan kembali ke halaman profile. Kemudian untuk change password itu berbeda dari edit profile, di mana itu sama. Di sini user akan melakukan password lama dan password baru, kemudian melakukan save. Apakah Anda yang mengubah data ini, akan kembali ke halaman yang tadi. Kemudian kita kembali ke homepage untuk melakukan logout. Di sini ada menu logout dan langsung ada warning dari aplikasinya, yaitu peringatan apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini. Maka kita klik OK, maka akan kembali ke halaman login. Mungkin sekian untuk user interface dari aplikasi ini. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih Pak Is atas penjelasan user interface-nya dan prototipenya. Mungkin sekian untuk functional requirement-nya. Jadi kita tadi sudah menjelaskan macam-macam diagram yang kami gunakan untuk nanti itu menunjang pengembangan dari sistem penunjang keputusan pemilihan karyawan terbaik di BCA ini. Sampai ke bentuk prototipenya sendiri. Selanjutnya kita perlu juga untuk melihat non-functional requirement-nya, di mana di sini ada beberapa poin non-functional requirement-nya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan non-functional requirements. Yang pertama itu untuk operasional. Kemudian non-functional itu yang pertama accessibility, di mana sistem dapat diakses melalui komputer atau perangkat handphone yang terhubung dengan internet dan hak akses yang sesuai dan tingkat keamanan yang telah ditetapkan. Lalu untuk kebutuhan fungsional usability, sistem menyediakan intermuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan memberikan respon optimal terhadap berbagai perangkat pengguna, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tanpa memerlukan perhatian khusus. Lalu untuk response time range, di mana front end dan back end memberikan respon maksimal dalam waktu 12 detik, dan waktu pemuatan halaman tidak boleh melebihi 6 detik. Lalu untuk information retention, semua data karyawan dan keputusan harus disimpan dengan baik dan dilakukan backup rutin untuk memastikan keamanan dan ketersediaan. Lalu selanjutnya untuk aspek performance. Next. Yang pertama itu kebutuhan non fungsional itu yaitu adalah capacity, di mana sistem dapat mampu menangani hingga 50 pengguna secara serentak dan memiliki skalabilitas untuk memungkinkan peningkatan kapasitas ketika jumlah pengguna meningkat. Lalu untuk kebutuhan non fungsional time behavior, di mana sistem mampu merespon permintaan dari browser dalam waktu 6 detik atau kurang, dan proses perhitungan menggunakan metode weighted product tidak boleh melebihi 5 detik. Lalu yang ketiga, resource utilization, di mana sistem tidak boleh menggunakan lebih dari 4 GB sumber daya sistem. Next. Lalu untuk aspek security, yang pertama, kebutuhan fungsionalnya itu identification, di mana sistem mampu mencegah akses oleh pengguna yang tidak sah dan memberikan pelayanan terbatas hanya kepada pengguna yang sah. Lalu untuk authentication, pengguna diidentifikasi menggunakan email dan password, dan autentifikasi harus terjadi sebelum akses ke data yang sensitif. Lalu untuk database security, hanya pengguna yang terautentikasi dapat mengakses database dengan diimplementasikannya kontrol akses yang ketat untuk melindungi data karyawan. Lalu untuk confidentiality, data hanya dapat diakses oleh pengguna yang terautentikasi dan memiliki izin sesuai role-nya, serta informasi keputusan karyawan terbaik dianggap sebagai data yang rahasia. Lalu untuk data encryption, di mana sebuah data yang disimpan dalam sistem dienkripsikan untuk melindungi kerahasiaan. Lalu untuk integrity, di mana pengembangan dan implementasi sistem harus mengikuti standar keamanan OWASP, Application Security Verification, serta mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah perubahan atau modifikasi data yang tidak sah. Untuk hardware-nya, di mana spesifikasi hardware yang dipakai dalam proses perencanaan ini, seperti itemnya yaitu prosesor laptop, itu Intel Core i5. Lalu untuk memorinya, memori atau RAM-nya itu 8 GB dan hard disk-nya 1 TB SSD dan 256 GB HDD. Lalu untuk development platformnya, untuk spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam proses perencanaan ini, di mana operating sistemnya itu menggunakan sistem operasi Microsoft Windows 11 yang 64 bit, kemudian untuk browsernya yaitu Google Chrome. Untuk Draw.io-nya menggunakan versi Draw.io Dagamnet versi 22.1.18. Untuk Figma-nya digunakan dalam proses pembuatan user interface. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Winda atas penjelasan non-functional requirement-nya. Ini adalah tahapan terakhir dari perancangan sistem penunjang keputusan untuk
pemilihan karyawan terbaik di BCA Indonesia dengan menggunakan metode WP, yaitu kita perlu melakukan testing. Jadi tadi kita sudah menjelaskan fungsional serta non-fungsional requirement-nya. Jadi untuk keseluruhan fitur yang kami usulkan harus di testing terlebih dahulu. Jadi kita mulai dulu dari testing bagian loginnya. Dimana untuk testing ini terdapat 3 kolom yang saya buat. Ada test case ID-nya, ada inputan yang dimasukkan user atau description-nya, dan hasil nantinya. Jadi untuk login ini terdapat 5 bentuk test case-nya, dimana jika user memasukkan email dan password yang benar, maka hasilnya tuh akan berhasil login dan akan muncul homepage. Yang kedua, jika user memasukkan email yang benar namun memasukkan password yang salah, maka hasilnya itu adalah gagal login dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Yang ketiga, yaitu jika user memasukkan email yang salah namun passwordnya yang benar, maka sama, itu akan gagal loginnya dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Yang keempat, yaitu memasukkan email serta password yang tidak valid ataupun tidak menginputkan email maupun password. Akan muncul juga pesan kesalahan dan gagal login. Yang kedua adalah testing untuk change password-nya. Di sini ada 4 testing case yang saya lakukan, di mana yang pertama, jika dimasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi yang benar, maka hasilnya itu akan berhasil mengubah password. Yang kedua, jika password lama tersebut dimasukkan salah, maka password tersebut akan gagal dirubah dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Yang ketiga, jika password baru tidak cocok dengan konfirmasi password, maka hasilnya itu adalah gagal untuk melakukan pengubahan password dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Dan yang terakhir adalah jika memasukkan password baru yang kosong, maka itu juga gagal mengubah password dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Next. Oke, sekarang kita masuk ke fitur-fitur utama pada web ini. Yang pertama itu adalah untuk bobot kriterianya. Untuk melihat bobot kriteria ada 2 macam test case, di mana jika dipilih bobot kriteria, maka akan ditampilkan data bobot kriteria tersebut, itu hasilnya. Tes yang kedua, jika mencoba untuk masuk ke dalam bobot kriteria ini tanpa melakukan login, maka hasilnya akan diarahkan ke halaman login. Yang selanjutnya adalah testing untuk menginputkan bobot kriteria. Itu ada 3 testing case di sini, di mana jika memilih untuk menambahkan data, maka hasilnya itu akan menampilkan form input data. Yang kedua, jika diinputkan data yang valid, maka bobot kriteria akan berhasil ditambahkan. Sebaliknya, jika inputan data yang dimasukkan tidak valid, maka hasilnya adalah gagal untuk menambahkan data dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Next. Oke, selanjutnya adalah testing untuk mengubah bobot kriterianya, di mana ada 3 testing case di sini. Yang pertama, jika dipilih data yang ingin diubah, maka hasilnya itu akan menampilkan data yang ingin diubah tersebut. Yang kedua, diinputkan perubahan data yang valid, maka bobot kriteria berhasil diubah, dan jika diinputkan perubahan data yang tidak valid, maka gagal melakukan perubahan dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Terus terakhir untuk bobot kriteria adalah menghapus bobot kriteria. Next, Pak Is. Di sini ada 3 testing. Yang pertama itu memilih data yang ingin dihapus, itu berarti hasilnya itu adalah meminta konfirmasi penghapusan. Jika disetujui konfirmasi, maka hasilnya adalah berhasil menghapus data. Jika ditolak konfirmasi penghapusan, maka hasilnya adalah data tidak berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke data pegawai. Yang pertama adalah untuk melihat data pegawai. Di sini ada 2 case. Yang pertama adalah memilih data pegawai, maka hasilnya itu akan menampilkan data pegawai. Yang kedua, jika mencoba masuk ke dalam data pegawai tanpa login, maka akan diarahkan ke halaman login tersebut. Selanjutnya adalah testing untuk menginputkan data pegawai. Di sini juga ada 3 testing, di mana jika memilih untuk penambahan data, maka hasilnya itu akan menampilkan form input data. Yang kedua, jika diinputkan data yang valid, maka data pegawai tersebut dapat berhasil ditambahkan. Sedangkan jika diinputkan data yang tidak valid, maka gagal untuk menambahkan data dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Kemudian adalah testing untuk mengubah data pegawai. Di sini juga ada 3 testing case-nya, di mana yang pertama, jika dipilih data yang ingin diubah, maka hasilnya adalah untuk menampilkan data yang ingin diubah.
Selanjutnya, jika user menginputkan perubahan data yang valid, maka hasilnya adalah data pegawai tersebut berhasil diubah. Sebaliknya, jika user menginputkan perubahan data yang tidak valid, maka hasilnya adalah gagal untuk melakukan pengubahan data dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Dan untuk menghapus data pegawai, di sini juga ada 3 testing case-nya. Yang pertama, jika memilih data yang ingin dihapus, maka hasilnya adalah meminta konfirmasi penghapusan. Yang kedua, untuk menyetujui konfirmasi penghapusan, maka akan berhasil menghapus data. Dan yang terakhir adalah untuk menolak konfirmasi penghapusan, maka data tidak berhasil dihapus. Oke, selanjutnya ada penilaian. Ini juga sebenarnya kurang lebih sama dengan bobot kriteria dan data pegawai tadi. Mungkin bisa kita next saja. Oke, di sini adalah testing untuk melihat laporan hasil peringkat. Di sini ada 2 testing case-nya, di mana jika dipilih hasil peringkat atau penilaian, maka hasilnya itu adalah meminta laporan hasil peringkat. Dan yang kedua, jika mencoba melihat peringkat tanpa melakukan login, maka akan diarahkan ke halaman login. Dan yang terakhir adalah logout, jadi tinggal dipilih aja logout dan hasilnya itu adalah berhasil keluar dari sistem dan kembali ke tampilan awal sistem, seperti login. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami terkait proyek akhir atau tugas besar dari mata kuliah APSI ini. Kalau untuk log activity ini sesuai dengan masing-masing penjelasan kami tadi. Jadi tadi itu kami menjelaskan sesuai dengan job desk kami masing-masing. Jadi mungkin sekian dari penjelasan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.